Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurnafisah akan mempresentasikan hadis tematik ahkam bab haji. Sejarah haji. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan berbagai perubahan. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumroh. Hanya saja disebutkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim. Ritual tawaf berdasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara Bukit Sofa dan Marwah, juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua Nabi Ibrahim ketika mencari air untuk anaknya Ismail. Sementara, wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia. Adapun praktek ibadah haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umroh di miqat makani. Amalan umroh yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki manasik haji dan umroh atau mengerjakan keduanya dengan menggunakan pakaian ihram serta meninggalkan beberapa larangan yang biasanya dihalalkan. Pakaian ihram bagi laki-laki yaitu terdiri atas 2 lembar kain yang tidak dijahit, yang 1 lembar disarungkan untuk menutup aurat antara pusar hingga lutut, yang 1 lembar lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kedua lembar kain disunahkan berwarna putih dan tidak boleh berwarna merah atau kuning. Dan bagi perempuan, yaitu mengenakan pakaian yang biasa, yakni pakaian yang menutup aurat. Hadisnya yaitu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ma yalbasu al-muhrimu min al-thiyab faqala la talbasul qumusa walal amaima wala sarawilati wala al-baronisa wala al-khifafa illa ahadun la yajidu anna alaini falyalbas al-khufaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu syai'an min asyabi masahu az-za'faranu wala al-warsu. Muttafaqun alaihi wa lafzul Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Beliau bersabda, tidak boleh memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan sepatu, kecuali seseorang yang telah memiliki sandal. Ia boleh menggunakan sepatu, namun hendaknya ia memotong bagian yang lebih bawah dari mata kaki. Dan jangan memakai pakaian yang diolesi dengan minyak za'faron dan waras. Hadis muttafaq alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri, zikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berangkat dari Mina ke Arafah sambil menyerukan talbiyah dan singgah dahulu di Namirah. Adapun bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadisnya yaitu wa an Ibni Abbas wa Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhum qala lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta roma jamratal aqabati rawahul Bukhari.
Ibnu Abbas dan Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu tetap membaca talbiyah hingga beliau melempar jumrah Aqabah. Hadis riwayat Bukhari. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun hadisnya yaitu An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil baiti tawaf al-awwal habas salasa wa masya arba'an wa fi riwayatun ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawafa fil hajj aw al-umratu awwala ma yaqdum fa innahu yas'a salasata atwafi bil baiti wa yamshi arba'ah muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila ia melakukan tawaf di Baitullah pada tawaf pertama, ia berjalan 3 kali putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran. Dalam suatu riwayat, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila melakukan tawaf dalam haji atau umroh pada kedatangan pertama, beliau berjalan cepat 3 kali keliling dan berjalan biasa 4 kali keliling. Hadis muttafaq alaih. Kemudian sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah. Adapun praktik pelaksanaan ibadah sa'i adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan sesudah tawaf. Berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Dikerjakan sebanyak 7 kali putaran, dari Safa ke Marwah 1 putaran, dan dari Marwah, sa'i hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji atau umroh saja. Adapun hadisnya yaitu wa anhu qala amarohun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu salasata ashwatin wa yamshu arba'an ma baina ruknaini muttafaq alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berlari-lari kecil 3 kali putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran. Hadis muttafaq alaih. Tahallul dilakukan dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala paling sedikit 3 helai rambut. Laki-laki disunahkan mencukur habis rambutnya, wanita mencukur ujung rambut sepanjang jari, dan untuk orang-orang yang berkepala botak dapat bertahallul secara simbolis saja. Setelah melaksanakan tahallul, perkara yang sebelumnya dilarang sekarang dihalalkan kembali, kecuali menggauli istri sebelum melakukan tawaf ifadah. Hadisnya yaitu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arhamil muhalliqina qulu wal muqassirina ya Rasulullah qala fi salasati wal muqassirina muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Mereka bertanya, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?" Beliau berdoa dalam yang ketiga, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya." Hadis muttafaqun alaih. Tertib. Tertib artinya semua rangkaian ibadah harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh ada yang dilewati atau ditukar urutannya. Jika tidak tertib, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Itulah beberapa hadis yang menjelaskan tentang ibadah haji. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.